Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ana Khairunisa. Baik, pada kesempatan video kali ini di sini saya akan membacakan nazam ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala nabi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli mutab'abidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, sholli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan syair tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama, makhorijul huruf. Yang kedua, masalah sifatil huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid. Dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila fi'il amar, berarti wajib hukumnya guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu, artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Definisi mat, memanjangkan suara dari salah satunya huruf wa ayah. Tuhiha adalah termasuk contohnya, semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, satu mat tobi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwad, kelima mat sila jangan sampai lewat. Bagian ke-6 mat wajib muttasil, bagian ke-7 mat jaiz mufasil, mat lazim bagian nomor ke-8 mat arid lisukun nomor ke-9. Mat tabi'i mempunyai definisi nurut ahli tajwid mat yang masih asli. Mat tabi'i contohnya la fatuhiha karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasroh, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau satu alif itu harus tepat. Pengertian bacaan mat lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakoh. Contoh lafaz khaufun, membacanya khauf. Panjangnya mat lain itu 3 macamnya. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mat lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Bacaan mat badal takrifnya adalah jika huruf mat jatuh sesudah hamzah. Contohnya amanu menjadi amanu, jika lafaz utu menjadi utu, ketika imana menjadi imana. Ilmu shorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mat badal cuma 1 alif, panjangnya mat iwad juga 1 alif. Jika tanwin isim mansub diwakofkan pada alif maka harus dipanjangkan, dinamakan mat iwad yusron, bunyikan yusro, roknya panjang sebab diwakofkan. Panjangnya mat iwad telah disebutkan dalam bab mat badal terletak akhiran. Pengertiannya, mat sila dengan singkat ketika hak dhamir diapit harokat. Mat sila itu ada kalanya sugro, juga ada kalanya mat sila kubro. Mat sila qasiro sama dengan sugro, mat sila tawilah sama dengan kubro. Apabila dhamir hak berjumpa hamzah maka dinamakan mat sila tawilah. Innahu huwa contoh mat sila sugro, malahu akhladah contohnya yang kubro. Mat sila sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah dilambah 2 alif.
Apabila huruf mat bertemu hamzah wajib mutasil jika satu kalimat. Asa, asi, a itu contohnya wajib ditambah su, a itu jadinya komplit. Panjang bacaan nyamat wajib mutasil itu sama dengan maca ismu fasil. Maca ismu fasil hamzahnya terpisah, panjang dua, alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafat wala ila, ini uridu wa idadu ila. Jika huruf mat bertemu huruf mati, maka takrifnya mat lazim itu pasti. Mat lazim itu ada kalanya kilmi, ada pula kalanya mat lazim harfi, ada juga mat lazim kilmu mutsaqal, ada pula mat lazim harfi mutsaqal, ada lagi mat lazim kilmi mukhaffaf. Yang keempat, mat lazim harfi mukhaffaf kilmi muthaqal, contohnya atau mahu karena ada huruf mat bertemu syatta. Harfi muthaqaf menurut ahli tajwid apabila huruf mat bertemu tasydid. Alif lam mim ditulis memakai kolam dengan jelas, maksudnya supaya faham. Jika huruf mat bertemu dengan sukun sudah jelas, mukhaffaf gak perlu melamun. Entah kilmi atau harfi sama saja, kilmi mukhaffaf contoh al-anas aja. Harfi mukhaffaf contohnya lafat yasin, tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 sif panjangnya mat lazim, kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mat di awal surat lagi pula panjangnya 2 harokat, maka mat tobi'i itulah namanya. Lafaz toha itu yang jadi contohnya. Jika sesudah mat dibacanya sukun karena wakof, namanya arid sukun. Contohnya yang lamuna jadi yang lamun, dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mat arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu izhar, ilgham, iklab, ifa, huruf halki, hamzah, ha, ain, ghain, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan huruf 6, makhrajnya di tenggorokan, maka itu bacaan izhar, namanya harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan auna wa jurufin harin, tolong silahkan cari contoh yang lain. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati hingga huruf jadi satu yang bertasydid. Baca Quran lebih afdal yang di masjid. Idgham itu ada kalanya bi gunnah, juga ada kalanya yang bila gunnah. Nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu dari huruf lafaz yanmu itu harus dibaca idgham bi gunnah asal tidak berkumpul satu kalimat. Contoh lafaz fi amadin mumaddadah yang tertulis di dalam surat Humazah, jika satu kalimat dibaca idhar bikilmatin, contoh lafaz dunya anwar. Jika jumpa hurufnya lar wajib idgham bila gunnah, jangan sampai tidak faham. Contoh lafaz milladunhu min rabbihim wa dzalikum khairul lakum barrur rahim. Iklab itu baca tanwin dan nun mati, bisa jadi seperti bunyi mim mati, nun mati dan tanwin bila bertemu ba, baca iklab hurufnya cuma 1 ba. Contoh lafaz amburi kakomam bima lalayum badana surat Hultomah. Nun mati dan tanwin jika berhadapan huruf 15 selain di depan, maka baca saja ifa dengan samar sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya ma inda fikin wa min somat latang firu fil harikul hiya asyad, dan lafaz min solin kal fakhori. Untuk contoh yang lain cari sendiri. Takrif gunnah adalah suat mendengung yang dikeluarkan
dari dalam hidung. Huruf mim nun yang ditasydid wajib kamu baca gunnah. Contoh summa jahannamu. Hukumnya mim mati itu ada 3, ifa idgham idhar sudah cukup 3. Jika mim mati bertemu dengan ba, maka itu namanya bacaan ifa. Bangsa bibir ji itulah arti syafawi. Jika gabung namanya ifa syafawi. Contoh lafat rabbikum bil haqqi wa malakum bima dan lafat bisukara. Mim mati jika bertemu sesamanya, maka idgham shagir itulah namanya. Contohnya lafat utitum minal ilmi, shagir itu sama dengan idgham mim. Jika jumpa selainnya ba mim, maka baca idhar syafawi. Hum ulaika yamshuna dan am indahum awa idahum yang kusuna amruhum wahakada. Hukumnya al itu 2 hitungannya. Idhar idgham harus tahulah bedanya. Al-ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf 14 yang menjadi 1. Di abi haja kawaf akimahu lazimnya dibaca idhar qamariyah. Contoh lafal ana wal bi'ril gharari wa kal hariri wal jamili wal karori wal wudi wal khosyati wal fujari wal abdi wal qimati wal yasiri wal mu'minil hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib kelihatan jelas. Jika jumpa huruf selain qamariyah, maka wajib dibaca idgham syamsiyah. Contohnya lafat wan nu'mani wassaqam, huruf syamsiyah terkumpul dalam nadham. Tib thumma silroh mangtabus difdani amda su'adhoni zur syarifal lil karam. Mutamasilain untuk dibuat nama huruf 2 sifat dari mahrajnya sama. Seperti idrib bi'asokal hajaro ayat 60 surat Al-Baqarah. Jika ada 2 huruf yang berbeda sama makhrajnya tapi beda sifatnya, idgham mutajanisan itu hukumnya. Jika kurang faham silahkan bertanya. To mati jumpa tak atau sebaliknya. Contoh qolat ifatun basata. Tak mati jumpa dal ujibat da'watu. Dal mati jumpa tak, contohnya wajadtum. Masih ada contoh yang selain itu termasuk yalhas dalika idzalamu. Irkab ma'ana juga jadi contohnya. Hafalkanlah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika makhrajnya berdekatan mutaqoriban itu jadi sebutan. Seperti kul rabbi dan alam nahlukum balrona, semoga mudah dimengerti. Qalqalah adalah suara huruf mati salah satu dari huruf qatbu jadin. Akdamana adalah contoh pertama. Atrofa adalah contoh yang kedua. Azwarihim adalah contoh ketiga. 45 qad aflaha dan yajma'u. Ro itu hukumnya tafhim tarkik Jawa, semua diingat jangan sampai lepas. Ro dibaca tebal dinamakan tafhim. Ada 5 tempat karruhi warrohim, yakni huruf ro berdoma atau fathah. Kedua ro mati ba'da doma fathah. Contohnya lafat wangsurna atau Maryam. Contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ro mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli seperti dalam contoh. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya ro harfu itu istilah. Huruf istilah sudah dirakit ada di dalam lafaz sodotin kit. Syaratnya harfu full istilah tidak kasroh. Contoh lafaz kirtosin dan lafaz kirkoh. Yang kelima, ro mati karena berhenti. Lagi pula sebelum ro juga mati. Sebelumnya lagi berharokat fathah garis miring atau berharokat dhamma. Contohnya lafaz watawasobis sobri. Untuk contoh yang dhamma lafaz asyakur.
Ro dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat fahami yang tahqiq. Yang pertama huruf ro dibaca kasroh. Lafat rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua sama dengan yang keempat di bab tafhim, maka Anda harus cermat. Cuma bedanya pada harfu isti'la untuk tarkik selain harful isti'la. Contohnya Fir'auna dibaca tipis. Jika belum tepat silahkan diservis. Yang ketiga Qadir dibaca sukun karena wakof sebelum ro juga sukun. Tetapi yang bersukun huruf ya sebelumnya kasroh cocok dengan ya. Apabila yang bersukun selain ya maka nomor 4-nya gak perlu tanya. Contohnya seperti lafat lidhi hijr, mempunyai akal maknanya dihijar. Ada 2 tempat ro dibaca jawaz tarkik atau tafkhim dihukumi bebas. Yang pertama ro mati diapit kasroh, contohnya firkin, bukan contoh yang firqoh, yakni isti'la yang berharokat kasroh, bukan isti'la yang selainnya kasroh. Nomor 2 isti'lanya itu mati, di antaranya kasroh dan ro yang mati. Akan tetapi ro mati karena wakof. Misri baca misrun dinamakan wakof. Baca sakta itu stop tanpa nafas. Ada 5, 4 nurut Imam Hafiz. Contoh surat Mudafifin balrona wakilaman roki wa mimar kodina hadama dan iwajan kohima itu di surat Kafi ayat 2 dan 1. Baca Quran apabila sampai surat Duha sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir siwatnya Allahu Akbar yang artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selesai An-Nas langsung baca umul kitab. Dilanjutkan awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Punya akal gunakan untuk berpikir apa benar limpat sebab minum bir. Akal limpat jangan sampai kena afat, cari selamat. Banyaklah baca sholawat untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair disusun demak desanya kesilir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wasallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur, ucapan alhamdulillah. Baik, itu tadi pembacaan nazam ilmu tajwid yang bisa saya bacakan. Mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata maupun mahraj yang masih salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.